Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 361. Di bangsal, Bai Suyu menyentuh rambutnya dengan kedua tangan, lalu mengambil cermin di meja samping tempat tidur dan mengamati dirinya lagi. Ia melihat dua helai rambut putih mencuat keluar dan segera menjepitnya dengan jepit rambut, tetapi ia masih khawatir. Nian, berhenti merapikan diri. Lihat ibu, apa ada yang salah denganku? Bagaimana penampilannya? Apa yang akan dipikirkan kakakmu tentang ibu kalau dia melihatku seperti ini? Tidak, Bu, ibu terlihat sangat baik sekarang, dan ibu sangat bersemangat. Adikku, Zhenping, pasti akan sangat senang melihat ibu. Oh, Bu, kurasa ibu lebih baik tidak berdandan dan tetap berpenampilan seperti sebelumnya. Kalau adikku, Zhenping, melihat ibu terlihat begitu lesu, dia pasti akan patah hati dan bisa tinggal di Beijing beberapa hari lagi, kan? Aku berharap Zhenping bisa tinggal di Beijing dan menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, tapi dia bilang anak-anak di rumah sedang ujian, dan Kai masih sangat kecil. Bagaimana kita bisa hidup tanpa ada yang menjaganya? Yuan Yanyan terdiam sejenak sebelum berkata, sebenarnya, seharusnya kita membiarkan saudara Zhenping datang sendiri saat itu, agar keluarga kita bisa mengobrol lebih baik. Kamerat Sen mengikut, tetapi kita belum saling kenal dengan baik, dan kita tidak akan tahu harus bicara apa jika kita mengobrol sebentar. Bai Suyu menggelengkan kepalanya sebelum berkata, jangan bilang begitu, Nian. Sen Meng itu kakak iparmu sekaligus menantu perempuanku. Aku sudah lama ingin bertemu dengannya. Kudengar dia wanita yang sangat cakap. Perubahan di Kabupaten Ning semua berkat dia. Dia pasangan yang cocok untuk putraku. Sayang sekali aku belum bisa bertemu Kai. Dia baru berusia 9,5 tahun, dan aku hanya pernah melihat fotonya. Aku berharap bisa menggendong cucuku suatu hari nanti. Yuan Yanyan memaksakan senyum, menoleh ke samping, dan sedikit ketidaksabaran terpancar di matanya. Ketuk. Ini dia datang, Nian, saudaramu ada di sini. Bai Suyu segera meletakkan cermin, bersandar di bantal, dan menatap pintu bangsal dengan saksama. Yuan Yanyan juga mengerucutkan bibirnya dan merapikan lipstik yang belum merata. Sambil menidurkan Bai Suyu, ia melirik dirinya di cermin. Sangat bagus, sangat cantik. Bibi, Zhenping dan istrinya datang untuk menemuimu. Apakah kamu akan masuk? Masuk. Setelah menerima balasan, Bai Yan membawa Lu Zhenping dan Sen Meng ke bangsal. Ia melihat Yuan Yanyan berdiri di samping tempat tidur dan mengangguk padanya. Saat ini, ia tidak berani bicara terlalu banyak, lagi pula, bibinya sudah lama merindukan Lu Zhenping, dan ini saatnya untuk ibu dan putranya. Sen Meng sangat penasaran dengan Bai Suyu. Dalam benaknya, wanita ini adalah sosok yang sangat suci. Sejak memasuki bangsal, perhatiannya langsung tertuju pada Bai Suyu. Dia berbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat, rambutnya disisir rapi, senyum di bibirnya, diam-diam memperhatikan mereka. Alis dan mata Lu Zhenping sangat mirip dengannya. Meskipun ia memiliki tanda-tanda penuaan, Anda masih bisa melihat betapa cantiknya ia di masa mudanya. Bayangkan saja wanita yang dikenang banyak orang sebagai cahaya bulan putih. Mereka, wanita yang selama bertahun-tahun diimpikan Lu Changzu untuk memanggil namanya, dia memang memiliki wajah yang sempurna. Zhenping sudah datang. Ini pasti Sen Meng. Dia cantik sekali. Apa kamu lelah karena perjalanan? Oh, sudah kubilang Yan jangan jemput kamu sepagi ini. Perjalanannya jauh sekali. Seharusnya kamu tidur lebih lama. Tidak apa-apa. Kami terbiasa bangun pagi. Ini hanya tanda kasih sayang kami, terimalah. Sen Meng, omongan macam apa itu? Siapa yang mengunjungi orang tua dan berharap mereka menerima hadiah? Bai Suyu tidak terkejut. Melihat apa yang dibawa Lu Zhenping dan Sen Meng, ia berulang kali memuji mereka dan melambaikan tangan agar mereka duduk. Bagaimana perasaanmu? Apa kata dokter? Ini penyakit lama. Saya diberitahu bahwa saya perlu istirahat dan memulihkan diri, dan bahwa saya akan dioperasi setelah merasa lebih baik. Tapi melihat kalian semua hari ini membuat saya merasa lebih baik sekarang, haha. Bai Suyu terus-menerus memandangi Lu Zhenping seolah tak pernah bosan. Saat Lu Zhenping masih di militer, ia sering mengunjunginya. Kemudian, ketika mengetahui Lu Zhenping tidak ingin bertemu dengannya, ia memohon kepada kakaknya untuk membiarkannya melihatnya dari jauh. Melihatnya saja sudah membuatnya merasa sedikit lebih baik. Namun, dalam 2 tahun terakhir, ia begitu merindukan Lu Zhenping sehingga ia memandangi foto-fotonya dan memikirkannya siang dan malam. Lambat laun, kesehatannya pun memburuk. Oh ya, Nian, keluarkan hadiah dan angpau yang kusimpan di laci dan berikan pada kakak iparmu. Xiao Meng, ini pertama kalinya aku bertemu denganmu. Aku ingin memberimu hadiah secara langsung, tapi aku tidak sempat. Karena akhirnya aku bertemu denganmu, kau harus menerima ini. Kamu terlalu baik. Aku dan Zhenping sudah menikah bertahun-tahun, jadi tidak perlu bersikap sopan begitu. Tentu saja, itu tugas saya. Saya selalu menjadi ibunya, dan sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mewujudkannya. Saat berbicara, tatapannya menunjukkan kehati-hatian. Baru ketika Lu Zhenping mengalihkan perhatiannya kembali ke Sen Meng. Ia merasa sedih ketika mendengar Lu Zhenping menikahi seorang gadis desa. Menurutnya, Lu Zhenping begitu luar biasa sehingga ia pantas mendapatkan gadis terbaik.
Yuan Nianian adalah anak dari rekan seperjuangan kakaknya, dan ia mengadopsinya. Selama bertahun-tahun, ia membesarkannya dengan sepenuh hati dan menyaksikannya tumbuh dewasa. Ia merasa sangat puas dengannya. Diam-diam, aku berharap Lu Zhenping dan Yuan Nianian bisa bersama. Dengan begitu, Lu Zhenping bisa memindahkan status kependudukannya ke Beijing dan menjadi menantuku. Dengan begitu, putra dan putriku bisa berada di sisiku. Sungguh luar biasa. Sayangnya, Zhenping tidak setuju, dan dia patah hati. Yuan Nianian hampir berusia 30 tahun dan masih enggan menikah. Ia tahu dalam hatinya bahwa ia masih mencintai Zhenping. Ini salahnya, sungguh. Ia hanya membiarkan mereka berdua bertemu sekali. Siapa sangka Nianian tidak melupakannya selama ini dan menunggunya sepenuh hati. Jika sebelumnya, dia mungkin telah memberinya sedikit dukungan, tetapi melihat Shen Meng hari ini, dia tahu bahwa putranya lah yang bergantung padanya, dan bahwa Yuan Nianian dan Lu Zhenping ditakdirkan untuk tidak memiliki masa depan bersama. Saudara Zhenping, Kamerat Shen, ini hadiah dan angpau yang ibu siapkan untuk kalian. Terimalah. Terima kasih. Shen Meng terkekeh dan menerimanya. Pria ini benar-benar lucu. Shen gelombang kawan, apa, memanggilnya, kakak ipar, akan membuatnya serak. Nianian, ini kakak iparmu. Jangan panggil dia Kamerat Shen. Kamu terlalu formal. Bibimu, Zhenping, dan kakak iparmu pasti banyak yang harus dibicarakan. Ayo kita keluar dulu. Aku belum makan. Bagaimana kalau kamu ikut aku makan pangsit? Yan Ge, pergilah sendiri. Ibu butuh seseorang di sisinya. Ada banyak hal yang harus kuurus sendiri. Aku khawatir Zhenping Ge dan Kamerat Shen tidak bisa mengurusnya. Lagi pula, aku tidak percaya ibu akan dititipkan pada orang luar. Kita semua keluarga. Tidak ada yang tidak bisa kudengarkan. Dia berbicara sambil tersenyum, tetapi wajah Bai Yan menjadi gelap. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia berjalan langsung ke sisi Yuan Nianian, meraih lengannya, dan menuju keluar. Bibi, Zhenping dan istrinya, silakan lanjutkan percakapan kalian. Kami akan segera kembali. Saudara Yan, lepaskan aku, aku. Diam. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan di belakangku. Demi bibimu, kusarankan kau jangan bertindak terlalu jauh. Wajah Yuan Nianian memucat. Setelah bertahun-tahun dimanja, ia belum pernah melihat Bai Yan memperlakukannya seperti ini sebelumnya. Apa yang ia tahu? Bab 362. Ketika hanya Bai Suyu, Lu Zhenping, dan Shen Meng yang berada di bangsal, suasana hening sejenak. Tanpa Bai Yan yang menjadi penengah, mereka bertiga tidak tahu harus berkata apa. Bai Suyu melirik Lu Zhenping, lalu ke Shen Meng, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memfokuskan pandangannya kembali ke Shen Meng. Xiao Meng, lihatlah hadiah ini dan lihat apakah kamu menyukainya. Kesehatanku sedang kurang baik, jadi aku meminta Nianian untuk memilihkannya khusus untukmu. Amplop merah ini berisi 10.000 yuan, yang artinya 1:10.000, sebuah pertanda baik. Ini keterlaluan. Aku dan Zhenping sudah menikah bertahun-tahun. Ini cuma kenang-kenangan. Tidak, ini tidak boleh. Ini hadiah tulus dariku. Kamu dan Zhenping sudah menikah hampir 10 tahun, jadi sudah sepantasnya aku memberimu uang ini. Ambillah. Shen Meng tersenyum, berpikir bahwa dia akan menggunakan uang yang telah dihabiskannya selama bertahun-tahun untuk membeli rumah halaman di Beijing dan mendaftarkannya atas nama Lu Mingkai, dan menganggapnya sebagai hadiah dari neneknya sendiri. Ia membuka kotak hadiah itu, dan di dalamnya terdapat kalung bunga peoni emas dengan label kecil yang menunjukkan beratnya 30 gram. Ia juga membuka amplop merah itu dan meliriknya, tetapi alisnya berkerut sejenak sebelum ia menyadarinya. Namun, Lu Zhenping, yang sedari tadi mengamatinya dengan saksama, menyadarinya. Bagaimana? Cantik sekali. Aku sangat menyukainya, terima kasih. Zhenping, menurutmu kalung ini cantik tidak? Baiklah, saya senang Anda menyukainya. Terima kasih, Nona Bai. Tapi ini terlalu berlebihan. Dan angpau merah ini, Shen Meng dan saya tidak datang ke Beijing untuk ini. Kami hanya dititipkan oleh Komandan Bai untuk datang menemui Anda. Tolong bawa pulang angpau ini. Begitu Lu Zhenping selesai berbicara, air mata Bai Suyu jatuh. Shen Meng, Lu Zhenping. Aku tidak berkata apa-apa, jadi kenapa tiba-tiba aku menangis? Air mataku mengalir begitu cepat, aku sama sekali tidak siap. Shen Meng melihat keranjang buah dan melihat beberapa apel. Ia meletakkan hadiah dan angpau yang dipegangnya di atas meja, mengambil piring buah dan 2 apel, lalu berdiri. Lagi pula, mereka ibu dan anak, dan ia tidak ingin ikut campur, jadi mereka bebas bicara apapun. Kamu ngobrol dulu dengan Zhenping, aku akan mencuci buah lalu mampir sebentar. Lu Zhenping mencoba mengambilnya, tetapi Shen Meng menekan bahunya dan membuatnya duduk kembali. Bercanda, dia tidak ingin berada dalam suasana canggung ini dengan Bai Suyu. Setelah keluar rumah, saya langsung pergi ke kamar mandi. Setelah mencuci apel, saya duduk di bangku dekat pintu dan mulai mengupasnya sepotong demi sepotong dengan pisau. Setelah mengupas apel, saya memotongnya kecil-kecil dan membuang kulit apelnya ke tempat sampah dekat pintu. Kau sudah bersusah payah. Ibuku mungkin sudah tua, tapi dia masih polos. Lihat angpau dan hadiah yang dia berikan padamu. Apa kau tidak senang? Sejujurnya, aku rasa kau tidak cukup baik untuk adikku Zhenping. Dia sangat luar biasa dan cakap.
Banyak orang di militer menyukainya dan mengejarnya, tapi dia selalu acuh tak acuh. Kalau bukan karena Mingyang dan anak-anaknya yang ingin diadopsi, dia tidak akan menikahi sembarang perempuan. Apa yang kau punya? Seorang perempuan desa, tanpa pengalaman atau martabat. Kau selalu bergaul dengan banyak pria, pamer dan mempermalukan adikmu Zhenping. Kalau bukan karena kau memanfaatkan bajingan-bajingan kecil itu untuk mengikatnya selama bertahun-tahun, adikmu Zhenping pasti sudah datang ke Beijing sejak lama dan membuat namanya terkenal. Shen Meng, kalau aku jadi kau, aku tidak akan pernah datang ke Beijing bersamamu tanpa malu. Itu terlalu merendahkan. Shen Meng, apa kau mencoba memprovokasiku? Beraninya kau menguliahiku. Jangan menatapku seperti itu. Caramu bertindak sekarang hanya untuk menjilat ibuku dan memperkuat posisimu. Bagaimana dengan mendukung perekonomian kota kabupaten dan lulus universitas? Bukankah semua ini karena pengaruh Zhenping sehingga kau diberi muka? Sayang sekali. Denganku di sini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Dasar perempuan jalang, jangan pernah berpikir untuk bergabung dengan keluarga Yuan. Bodoh. Setelah Shen Meng selesai berbicara, dia mengambil irisan apel dari piring dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan renyah yang memuaskan. Yuan Nianian mendengarkan kata-katanya, matanya terbelalak tak percaya, lalu dia terkekeh pelan. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari kota kecil, mereka tidak punya sopan santun. Memukul. Shen Meng menggosok pergelangan tangannya, kali ini mengerahkan segenap tenaganya, tanpa menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Hehe, dasar ayam jago, kok cerewet banget sih. Ngecewet terus. Walaupun dari kota kecil, kota ini tetap salah satu dari 10 kabupaten terbaik di negeri ini. Apa yang kau pertanyakan dengan ucapanmu itu? Aku sungguh meragukan ideologi dan pendirianmu. Lagi pula, siapa yang bilang aku ingin menikah dengan keluarga Yuanmu? Dasar becanda. Kau bilang Lu Zhenping gak bisa sembarangan nikah sama siapapun. Apa yang kau coba katakan? Dia terlalu tinggi dan berkuasa untuk diraih, atau kau tidak mendapat kesempatan dan menunggu bertahun-tahun, kau sudah tua sekarang. Siapa yang kau coba tipu? Kau harus lihat baik-baik di cermin. Bahkan dengan riasan seperti itu, kau tetap nggak bisa menutupi kerutan di wajahmu. Bagaimana bisa kau berdiri di samping orang secantik aku? Anda, apa? Kau memohon kami untuk datang ke Beijing, bukan karena kami mau. Kalau bukan karena Komandan Bai, Lu Zhenping dan aku tidak akan meninggalkan anak-anak kami di rumah untuk datang ke Beijing dan harus menanggung sikapmu. Haha, kau anak angkat, dan kau bersikap seperti itu padaku. Apa kau sudah gila? Shen Meng, kamu baru saja. Diam. Siapa yang memberimu izin bicara seperti itu pada Nianian? Kalau kau tidak mau datang, pergi saja. Tidak ada yang memintamu datang. Kalau kau bukan istri Lu Zhenping dan Ibu Mingkai, bagaimana mungkin kau ada di sini? Kudengar kau hebat sekali mengelola perekonomian Kabupaten Ning. Aku tidak pernah menyangka kau orang seperti ini. Benar-benar bodoh. Shen Meng menyipitkan mata ke arah pria jangkung di belakang Yuan Nianian. Dilihat dari penampilannya, ia menduga pria itu pasti anggota keluarga Yuan. Ia begitu arogan, seolah-olah tempat ini istimewa. Kakak, apa yang membawamu ke sini? Nianian, kalau kakakmu tidak datang, siapa tahu kamu bakal dibully separah ini. Kamu selalu seperti ini sejak kecil, terlalu berhati lembut, selalu menganggap semua orang baik. Kamu perlu tahu bahwa tidak semua orang di dunia ini berakal sehat dan punya rasa malu. Kak, nggak apa-apa. Kamerat Shen kan istri Zhenping. Nggak masalah kalau dia ngomong apa-apa sama aku. Aku nggak peduli. Asal ibu dan Zhenping rukun, apa salahnya? Shen Meng mencibir, berbalik, dan masuk ke bangsal sambil menekan jam tangannya. Benda ini punya fungsi perekam, dan bisa ditemukan di mana-mana di pasar swalayan kecil. Meskipun pengerjaannya kurang bagus, barang tiruan memang awet. Ketika Lu Zhenping melihatnya kembali, dia mengulurkan tangan dan mengambil piring buah dari tangannya. Kenapa lama sekali? Kurasa aku baru saja mendengar pertengkaran di luar. Apa itu kamu? Kamu salah dengar, bukan aku. Aku sudah memotong buahnya, silakan coba. Aku dan Zhenping pergi membelinya pagi-pagi sekali, rasanya cukup manis. Baiklah, Xiao Meng, silakan duduk. Terima kasih atas kerja kerasmu. Shen Meng tersenyum, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, pintu bangsal didorong terbuka, dan belasan orang bergegas masuk. Beberapa dari mereka menatap Shen Meng dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat, dan Yuan Nianian bahkan mulai meneteskan air mata, dengan isak tangis dan tangisan tercekat yang terdengar dari dalam. Bab 363. Bai Yan, yang berdiri di samping Komandan Bai, segera memperkenalkan Lu Zhenping dan Shen Meng kepada mereka saat mereka melihat mereka sedang memandang. Zhenping sudah bertemu sebagian besar anggota keluarga kami, tapi belum dengan kakak iparmu. Perkenalkan, ini ayahku, panggil saja dia paman. Ini kakak perempuan tertua, kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki kedua, kakak laki-laki keempat, dan adik perempuan bungsuku. Ini pamanku, Yuan Buoming. Mereka sepupu-sepupuku, dan Yuan Nianian adalah sepupuku. Kalian semua sudah pernah bertemu mereka sebelumnya. Shen Meng melirik Lu Zhenping, dan melihatnya hanya mengangguk, dia pun mengangguk juga, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan berdiri, duduk saja. Bangsal ini besar, jadi kita tidak bisa berdiri.
Bai Suyu sangat gembira melihat begitu banyak anggota keluarga berkumpul. Yuan Guoming menghampirinya dan menyelimutinya. Lihat betapa senangnya kamu. Jangan sampai kedinginan. Cuacanya agak dingin. Apel ini tidak tersiram air hangat, jadi kamu tidak boleh memakannya. Iya, Bu, jangan makan semuanya hanya karena senang. Orang-orang tidak tahu kondisi kesehatanmu. Bagaimana kalau kamu sakit karena makan yang tidak sehat? Bu, capek ya? Mau istirahat sebentar. Ini masih pagi banget. Dan Kak Bayan, kenapa jemput orang pagi-pagi banget? Istirahatnya belum cukup. Lu Zhenping mengangkat sebelah alisnya saat mendengar ini, dan hendak mengatakan sesuatu ketika Shen Meng cepat-cepat meraih tangannya, mengedipkan mata padanya, dan menghiburnya. Melihat Lu Zhenping tidak berbicara membela Shen Meng, Yuan Yanyan menangis semakin keras. Ketika Bai Suyu melihatnya menangis, dia segera mengulurkan tangannya padanya. Nian, ada apa denganmu? Bukankah kamu pergi makan di luar dengan kakakmu Bayan? Kenapa kamu menangis? Bu, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Sambil berbicara, ia mengibaskan rambutnya, memperlihatkan pipinya yang bengkak. Wajah anggota keluarga Yuan menjadi muram saat melihat ini. Awalnya mereka mengira itu hanya pertengkaran mulut, tetapi mereka tidak menyangka akan meningkat menjadi perkelahian fisik. Siapa yang memukulku seperti itu, Nian? Sakit. Siapa lagi ya? Di ruangan ini, siapa yang mungkin tidak menyukai Suster Nian? Kak Zhenping, kami memanggilmu kakak karena ibu. Kak Nian tumbuh besar bersama kami. Kalau bukan karena Kak Nian yang selalu ada di sisi ibu selama ini, kami tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan hidup. Kesehatannya sedang tidak baik, dan dia selalu memikirkanmu, Kak Zhenping. Apa kau hanya akan melihat istrimu menindas Kak Nian seperti ini? Ini keterlaluan. Mereka pikir ibu kota itu apa? Beraninya mereka menindas seseorang dari keluarga Yuan. Apakah kamu mencari kematian? Yuan Xiping, putra kedua keluarga Yuan, melirik Lu Zhenping dan Shen Meng. Ia membenci kedua orang ini dari lubuk hatinya, terutama Lu Zhenping. Bahkan namanya sendiri diberikan kepadanya karena ibunya merindukan putra mereka di pedesaan. Memikirkannya saja, sungguh menjijikkan. Bai Suyu melihat ekspresi Shen Meng juga berubah. Ia mengeratkan genggamannya pada tangan Yuan Yanyan dan menatap Shen Meng dengan wajah kaku. Xiao Meng, apakah yang dikatakan Xiping dan yang lainnya tadi benar? Bekas luka di wajah Nian, apakah itu benar-benar buatanmu? Bibi, apa yang Bibi katakan? Bukankah sudah kukatakan sebelumnya bahwa kakak iparmu itu orang yang membenci kejahatan dan tidak akan pernah bertindak tanpa alasan? Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Tolong jangan bertanya seperti itu pada menantu perempuanmu. Bai Yan melirik Bai Suyu dengan cemas. Keluarganya sudah bersusah payah mengundang Lu Zhenping dan istrinya ke Beijing, tetapi di hari pertama mereka malah membuat masalah besar. Kekacauan macam apa ini? Iya, Bibi, kurasa Xiao Meng bukan tipe orang yang suka memukul orang tanpa alasan. Kita juga tidak ada di sana, jadi pasti ada kesalahpahaman. Yuan Yan, jangan cuma menangis, ceritakan apa yang terjadi. Sepupu besar, ini semua salahku, tolong jangan tanya lagi. Bai San, aku tahu ini semua salahmu, tapi kenapa kamu menangis seperti itu? Katakan sesuatu, apa mulutmu sudah dilas? Bai San dan Bai Yan sama-sama tampak muram. Mereka tahu sifat asli Yuan Yan. Dari kecil hingga dewasa, setiap kali kucing buang air kecil, siapapun yang salah, itu tidak akan pernah menjadi salah Yuan Yan. Baiklah, ini pertama kalinya kedua anak itu datang menemuimu, dan mereka membawa begitu banyak hadiah. Jangan repot-repot dengan hal sekecil itu. Aku sudah memesan kamar pribadi di Donglaisun malam ini, dan kita akan makan enak bersama sebagai keluarga. Paman, aku tahu Paman menghargai bakat, tapi kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Adikku, Nian, sudah dimarahi dan dipukuli. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tepat sekali, kenapa harus aku? Kalau ibu tidak memikirkan mereka pasti tidak akan bisa datang ke Beijing. Lagi pula, apa yang mereka beli? Banyak barang murahan. Mereka sama sekali tidak peduli pada ibu. Senyum Bai Suyu lenyap, tetapi ia tetap membentak mereka. Kemarahannya membungkam keluarga Yuan, bahkan Yuan Xiping pun tak berani bicara. Setelah memarahinya, dia dengan lembut membelai pipi Yuan Yanyan, lalu menatap Shen Meng, dan tersenyum pada Lu Zhenping. Bukan masalah besar, Zhenping. Istrimu kan kakak ipar, jadi sudah sepantasnya dia memberi pelajaran pada adik perempuannya. Tapi memukul seseorang di pertemuan pertama itu keterlaluan. Aku yang akan memutuskan. Suruh Xiao Meng minta maaf pada Nian, dan kita selesaikan masalah ini, oke? Mungkin itu tidak akan berhasil, Bu Bai. Saya tidak kenal kamerat Yuan Nian, tapi saya kenal istri saya. Dia tipe orang yang tidak suka berdebat dengan perempuan, jadi istri saya jelas tidak salah. Tidak perlu minta maaf. Kak Zhenping, apa yang kamu katakan sangat menyakitkan bagiku, hiks. Baiklah, ini semua salahku. Aku tidak perlu minta maaf, Bu, berhenti bicara. Keluarga Yuan memandang Shen Meng dengan jijik, yang membuat wajah Lu Zhenping menjadi sangat muram. Ia membawa istrinya ke Beijing, bukan untuk diperlakukan dengan buruk. Ya,
Tamparan di wajah Yuan Yanyan itu memang dariku, tapi sebelum kalian semua menghakimiku, dengarkan ini dulu. Setelah Shen Meng selesai berbicara, ia menekan tombol di jam tangannya. Kata-kata sarkastis Yuan Yanyan tentang Shen Meng kemudian menembus telinga semua orang di bangsal dari segala penjuru. Maaf, tapi saat pertama kali saya mendapatkan wesel valuta asing untuk Kabupaten Ning, saya bertemu dengan seorang teman baik. Jam tangan ini hadiah darinya, dan dilengkapi fungsi perekam. Biasanya saya tidak menyalakannya, tapi saat melihat kamera Yuan Yanyan menatap saya, rasanya seperti saya telah merebut kekasihnya, jadi saya terus mengawasinya dan kebetulan merekamnya. Untungnya, berkat bukti inilah saya bisa membuktikan ketidakbersalahan saya. Kalau tidak, saya harus meminta Tuhan untuk menghakimi siapa yang setia dan siapa yang berkhianat. Yuan Yanyan menatap Shen Meng dengan wajah pucat. Ia tak menyangka Shen Meng memiliki alat canggih yang mampu merekam semua ucapannya kata demi kata. Aku memang memukulnya. Aku tak tahan melihat perempuan yang begitu terobsesi dengan suamiku dan menghinaku, anakku, dan orang tuaku. Tapi aku belajar sesuatu yang baru. Pendidikan keluarga Yuan sungguh luar biasa. Nona Bai, aku tak mau menerima angpau dan kalung yang kau tawarkan. Sejujurnya, aku tak butuh uang itu. Lagi pula, beratnya agak terlalu ringan. Lihat, bahkan gelang yang biasa kupakai saja beratnya 50 gram. Oh, suamiku yang membelinya untukku. Dia tak tega melihatku menderita. Jika orang lain punya sesuatu, aku juga harus punya. Jika orang lain tidak punya sesuatu, aku harus lebih memilikinya lagi. Tak ada jalan lain. Dia hanya memanjakanku. Lu Zhenping memegang tangan Shen Meng dan mengangguk ke Bai Suyu. Xiao Meng dan aku akan kembali sekarang. Kami tidak akan datang lagi lain kali. Kurasa mereka tidak terlalu ramah kepada kami, jadi kami tidak akan berpamitan. Komandan Bai, tolong suruh Bai Yan membawakan barang-barang ini kembali untukmu agar kau bisa pulih. Begitu dia selesai berbicara, tanpa menunggu siapapun menghentikannya, dia membawa Shen Meng dan pergi dengan bersih dan tegas. Bab 364. Sebelum orang-orang di bangsal sempat bereaksi, Shen Meng dan Lu Zhenping sudah keluar. Bai Yan adalah yang pertama bereaksi, dan ia begitu marah hingga dadanya naik turun. Kenapa diam saja? Bukankah kau hanya berceloteh? Kenapa diam saja? Bibi, orang lain tidak percaya pada kakak iparmu itu wajar, tapi kenapa kau juga tidak percaya padanya? Tahukah Bibi betapa hormat dan baiknya Zhenping kepada istrinya? Selama bertahun-tahun ia bertugas di militer, kakak iparnya yang mengurus semuanya, baik di rumah maupun di luar. Ia memang sukses di militer, tapi apakah mudah bagi tanggungan militer? Bibi bilang selama ini, memikirkan Zhenping, ayahku dan seluruh keluarga telah membantunya, berharap ia bisa duduk, mengobrol baik-baik denganmu, dan makan bersama, demi kita. Bertahun-tahun kerja keras, dan itu akan segera terbayar. Ia bersedia membawa kakak iparnya ke sini kali ini dengan tulus. Cara Bibi memperlakukan kalian berdua sungguh menjijikkan. Bibi, kusarankan Bibi jangan bilang kau merindukan Zhenping lagi. Biarkan saja, anggap saja kau tidak pernah memilikinya. Setelah Bai Yan selesai berbicara, ia segera pergi. Ia takut jika ia tinggal di bangsal sedetik saja lagi, ia akan kehilangan kendali dan menamparkan Yuan Yanyan. Ayah, ibu sedang tidak enak badan selama 2 hari terakhir. Dia batuk-batuk sejak bangun pagi tadi. Ayo kita kembali dulu. Sepupu Zhenping dan istrinya mungkin sedang marah besar sekarang. Aku akan kembali dan memeriksa mereka nanti. Ini bukan urusan keluarga Bai. Yuan Yanyan sudah melakukan apa yang dia lakukan, dan bagaimana dia menanganinya adalah urusan keluarganya. Wah, aku baru saja melihatnya duduk di dekat pintu bangsal sambil makan apel sendirian, bersikap tidak ramah kepada ibu, dan juga tidak merawat Zhenping dengan baik, jadi aku. Wah, aku salah, ibu dan ayah, paman, maafkan aku benar-benar minta maaf, aku minta maaf, aku akan berlutut di hadapan Shen Meng. Aku akan melakukan apa saja asalkan dia bisa memaafkanku. Semua ini salahku hari ini, seharusnya aku tidak mengatakan hal-hal itu saat sedang marah. Ibu dan ayah, tegur aku. Kak Sanshan, kenapa kau berkata begitu? Apa kau juga berpihak pada orang luar itu? Meskipun kata-kata kakakku agak kasar, kau tahu dia sudah menunggu Lu Zhenping bertahun-tahun, wajar saja kalau dia sampai tak bisa menahan diri. Kita ini keluarga. Kalau bukan karena kasih sayang ibuku, tanya semua orang di ruangan ini, siapa yang mau bertemu dengannya? Kamu yang diam, Siping, bagaimana kamu bisa berkata begitu tentang saudaramu? Suyu. Mendengar panggilan Yuan Guoming, semua orang menoleh untuk melihat Bai Suyu di ranjang rumah sakit, dan mereka semua sangat gugup. Yuan Siping ragu-ragu dan tidak berani melangkah maju, bahkan tidak berani menatap Bai Suyu. Kakak, bisakah kau membantuku lagi? Aku tidak bermaksud begitu. Shen Meng adalah menantu perempuanku. Jika aku tidak puas dengannya, aku tidak akan menyiapkan hadiah, kan? Kakak, Hiks, Zhenping hanya mengucapkan beberapa patah kata dengan tenang kepadaku. Jika dia benar-benar tidak pernah berbicara denganku lagi, bagaimana aku bisa hidup? Bu, apa ibu belum cukup memikirkannya selama ini? Kakak, adik, ayah, dan aku sudah bersama ibu selama ini, kenapa ibu tidak menyadarinya? Kenapa ibu selalu memikirkannya? Yuan Siping mengepalkan tinjunya dan berkata dengan getir.
Ia ingin menahannya, tetapi melihat wajah sedih ibunya, hatinya pun terasa sakit. Komandan Bai mendesah dan menepuk tangan Bai Suyu. Suyu, kau putri bungsu keluarga Bai. Kalau bukan karena tahun itu kau dikirim ke pedesaan, kau tak akan mengalami kesulitan-kesulitan itu. Orang tua dan kakakmu sungguh menyayangimu. Tapi adik, apa salah Zhenping? Apa salah Shen Meng? Kalian berdua sudah tua, dan kalian sudah punya anak sendiri. Lupakan saja. Kalau kau benar-benar peduli pada Zhenping dan Shen Meng, berhentilah mengganggu mereka. Jangan memaksakan. Lihat saja keluargamu. Kau tahu mereka tidak mau menerima Zhenping, dan mereka bahkan lebih menentang pasangannya. Jangan lupa, Zhenping sekarang Direktur Biro Keamanan Publik Provinsi, dan Shen Meng pernah jadi Sekretaris Jenderal Kabupaten. Mereka berdua bukan orang yang mudah ditindas, dan mereka juga bukan orang bodoh, adik. Mendengar kata-kata kakak laki-lakinya, air mata Bai Suyu mengalir deras. Yuan Guoming, yang berdiri di sampingnya, merasa sangat sedih dan terus mengelus punggungnya dengan lembut. Bai San melirik Yuan Yanyan yang sok penting dengan sedikit jijik. Kalau tidak, dia tidak akan membuat keributan yang memalukan hari ini. Komandan Bai menggendong putrinya yang hampir meledak, lalu membawa anaknya sendiri keluar dari bangsal. Baru ketika mereka sampai di pintu, ia mengalihkan pandangannya ke Yuan Yanyan. Yanyan, demi orang tuamu yang sudah meninggal, aku bisa berpura-pura kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Tapi lain kali kamu bertemu Shen Meng, aku harap kamu lebih sopan. Urusan orang dewasa harus dipisahkan dari orang dewasa. Terlalu banyak melibatkan anak-anak. Aku ingat kakek nenekmu masih hidup. Kamu harus pergi mengunjungi mereka ketika kamu punya waktu. Wajah Yuan Yanyan memucat, dan ia hampir tak bisa berdiri. Sepertinya mereka akan mengusirnya. Paman, aku tahu aku salah. Aku akan memastikan aku bertemu Kamerat Sen lagi lain kali. Apa, Kamerat Sen? Itu kakak iparku, kakak iparmu. Ada apa denganmu? Usiamu hampir 30, untuk siapa kau berpura-pura polos dan naif? Kau terus meneteskan beberapa tetes air kencing kucing tanpa alasan. Apa kau terbuat dari kotoran? Apa kau pikir semua orang tidak tahu kau belum menikah karena beberapa pria yang kau taksir menolakmu? Sekarang kau bertingkah seolah-olah kau setia pada Zhenping. Kau bahkan yakin dengan aktingmu sendiri. Bibi, Paman, aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Mulai sekarang, jika Zhenping dan Shen Meng datang ke Beijing dan ada yang berani mengganggu mereka, jangan salahkan aku karena menjatuhkan mereka. Ayah, ayo pergi. Setelah Bai San selesai berbicara, ia pergi bersama Komandan Bai. Sekelompok besar orang mengikuti di belakang mereka. Anggota keluarga Bai, termasuk beberapa menantu perempuan, semuanya tidak menyukai Yuan Yanyan. Jika bukan karena Bai Suyu adalah bibi keluarga Bai, tidak akan ada yang memandangnya dengan ramah. Kecuali Yuan Siping, semua orang di keluarga Yuan sangat tidak puas dengan Yuan Yanyan, terutama Yuan Guoming. Ia harus meyakinkan diri sendiri cukup lama sebelum akhirnya setuju untuk berbicara baik-baik dengan Lu Zhenping hari ini. Namun, provokasi Yuan Yanyan telah menyulut api amarah yang hampir tak terpadamkan dalam dirinya. Kalian semua keluarlah. Guoming, kalian juga keluar. Aku perlu istirahat sebentar dan berbaring dengan benar. Suyu, Mama, Bu, aku salah. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku. Aku akan minta maaf pada Zhenping, Shen, dan kakak iparku, oke? Bu, jangan marah padaku, Hiks. Guoming, bawa mereka semua keluar. Aku butuh sendiri. Aku merasa tidak enak. Nian, kau sangat mengecewakanku kali ini. Bagaimana mungkin kau mengatakan hal-hal seperti itu tentang Shen Meng dan bahkan menghina cucu-cucuku? Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Setiap kali aku melihatmu, aku memikirkan apa yang kau katakan. Kau benar-benar menusuk hatiku. Keluar, kalian semua, keluar. Yuan Yanyan hendak berlutut, tetapi kakak tertuanya dari keluarga Yuan menyeretnya keluar dari bangsal. Ia juga merasa bersalah. Ia pernah mengejek Shen Meng sebelumnya, tetapi ternyata dialah yang buta dan tak berperasaan. Bab 365. Saat Lu Zhenping meninggalkan rumah sakit, jantungnya masih berdebar kencang karena marah. Melihat sikap Shen Meng yang tenang, ia merasa sangat bersalah. Jika ia tidak setuju untuk datang ke Beijing, Shen Meng tidak akan mengalami ketidakadilan seperti itu. Xiao Meng, maafkan aku, seharusnya aku tidak membawamu ke ibu kota. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menanggung keluhanmu hari ini dengan sia-sia. Tidak apa-apa, aku tidak dirugikan. Aku melawan, kan? Biarkan saja dia berkata apapun. Lagi pula, aku tidak akan dipandang rendah di masa depan. Ayo kita jalani hidup kita masing-masing. Lu Zhenping mengulurkan tangan dan membelai rambut Shen Meng, lalu menggenggam tangannya dan berjalan menuju pinggir jalan. Melihat sebuah sepeda roda 3 tak jauh dari sana, ia melambaikan tangan. Zhenping, tunggu sebentar. Kakak ipar, jangan terburu-buru. Aku punya mobil. Aku akan mengantarmu kemanapun kamu mau. Bai Yan bergegas keluar dengan panik, hampir gagal mengejar mereka. Dia menghela napas lega, lalu sepeda roda 3 itu melaju. Kau ikut atau tidak, kawan? Ayo, Xiao Meng, kamu masuk ke mobil dulu.
Shen Meng mengangguk padanya, dan setelah masuk ke dalam mobil, melihat mereka berdua ingin mengobrol, dia mengeluarkan segenggam permen susu White Rabbit dari tasnya. Pak, mohon tunggu sebentar. Kami di sini untuk memeriksa pasien dan perlu memberi mereka beberapa instruksi. Kami akan segera pergi. Oh, kamu baik sekali. Tidak apa-apa, tidak ada salahnya menunggu sebentar. Bai Yan menatap Lu Zhenping dengan tatapan meminta maaf, merasa sedikit canggung. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa dia merasa begitu malu? Kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu. Kamu sudah jauh-jauh datang ke ibu kota, dan ini terjadi di hari pertamamu. Aku turut prihatin. Kalau kamu butuh sesuatu selama di ibu kota, kabari saja aku. Bai San, Komandan Bai, dan beberapa orang lainnya juga segera keluar. Melihat mereka mengobrol di pintu, mereka pun bergegas menghampiri. Zhenping, Bai Yan benar. Sikap keluarga Yuan berbeda dengan sikap keluarga Bai. Pagi ini, bibimu sangat ingin datang menemuimu, tapi dia sedang tidak enak badan. Kamu bertemu dengannya saat dia masih di militer dan bahkan makan bersamanya. Kamu tahu dia orang seperti apa? Bagaimana kalau begini, datanglah untuk makan malam nanti. Kalian semua sudah seharian di luar, jadi sebaiknya kalian pulang dan beristirahat. Komandan Bai melambaikan tangan padanya, tidak ingin memaksanya. Bai San, takut kakak iparnya akan tidak setuju, segera berkata, kakak ipar, pulanglah untuk makan malam nanti. Kakek dan nenek tidak sempat bertemu Zhenping, jadi mereka menitipkan beberapa barang untuknya. Demi almarhum, pulanglah dan kunjungi mereka. Setidaknya lihatlah apa yang kakek dan nenek tinggalkan untukmu, ya. Nah, kalaupun kamu tidak menginginkannya, kamu bisa menitipkannya untuk Ming Kei, seolah-olah itu dititipkan oleh buyut untuk anak itu, ya. Lu Zhenping menoleh ke arah Shen Meng, yang mengangguk kecil. Ia mendengar bahwa Komandan Bai selalu bersikap sangat baik kepadanya, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, baik saat bertugas di militer maupun sebagai polisi di ibu kota provinsi. Anak-anak Ming yang sudah dewasa, dan meskipun mereka tidak mau mengakuinya kembali, mereka tetap bisa menganggapnya sebagai saudara. Semua ini didasarkan pada kenyataan bahwa mereka merasa bersalah, mencintai, dan ingin menebus kesalahan pada Lu Zhenping. Tentu saja, ini semua bagian dari perhitungannya. Lagi pula, Lu Zhenping sekarang sangat berhati lembut. Dulu, anggota keluarga ini bisa diabaikannya, tetapi sekarang berbeda. Ia sekarang punya anak dan harus merencanakan masa depan mereka. Baiklah, Xiao Meng dan aku ada urusan, jadi kami pergi sekarang. Kami akan mampir nanti. Baiklah, biar Bai Yan yang jemput. Jam 4, ya. Bai Yan tetap akan jemput di Wisma. Setelah meninggalkan rumah sakit, Lu Zhenping dan Shen Meng meminta pengemudi becak untuk membawa mereka berkeliling kota tua Sanjing, melalui jalan-jalan dan gang-gang. Sopir itu mengerti bahwa Shen Meng bertanya tentang harga rumah di Beijing. Ia mengajaknya berkeliling kota tua dan area di sekitar ibu kota 2 kali, tetapi Shen Meng tidak menemukan gang-gang tua yang menarik baginya. Dia ingin membeli sebidang tanah yang luas, tetapi dia tidak tertarik pada rumah-rumah kecil yang berdiri sendiri. Hei, sejujurnya, tak satu pun pemuda terpelajar yang kembali ke kota dalam 2 tahun terakhir mendapatkan pekerjaan. Ada gelombang pemuda pengangguran berkeliaran di Beijing. Ada perkelahian setiap hari di Houhai. Perumahan sangat ketat. Tapi kudengar sepertinya ada kebijakan dari atas untuk membangun perumahan komersial demi mengatasi masalah ketenaga kerjaan dan perumahan rakyat. Rumah pekarangan seperti yang ingin kau beli baru akan tersedia 2 tahun lagi. Ini bukan yang diinginkan Shen Meng. Ia ingin membeli 2 apartemen tahun ini atau tahun depan dan mendaftarkannya atas nama Lu Mingkei. Meskipun anak ini tidak bisa diandalkan sekarang, ia bisa melihat bahwa ia memiliki keterampilan organisasi dan kepemimpinan yang sangat baik. Akan lebih baik baginya untuk mengembangkan karirnya di Beijing di masa depan. Mengenai anak-anak Mingyang, ia punya rencana lain. Anak-anak sudah dewasa dan punya pilihan sendiri. Sebagai orang tua, ia hanya ingin memberi mereka jalan keluar dan memberikan mereka rasa aman. Saya mentraktir pengemudi becak makan siang, lalu kembali ke Wisma. Saya istirahat sampai pukul 15.30, lalu bangun dan mandi. Ketika mereka tiba di Wisma, Bai Yan sudah menunggu mereka. Keluarga sudah sibuk menyiapkan. Karena tahu adik ipar saya suka makanan pedas, kami sudah menyiapkannya. Dia bisa mencobanya sebentar lagi. Ibu saya memasak sendiri. Wah, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali saya melihatnya memasak. Kami sangat beruntung kalian semua bisa melakukan ini. Apakah Nyonya Bai merasa lebih baik sekarang? Bai Yan terdiam sejenak ketika mendengar Shen Meng memanggilnya dengan nama itu, lalu tersenyum dan berkata, aku sudah jauh lebih baik. Aku sangat senang ketika mendengar kalian akan makan malam di luar malam ini, aku hampir pulih sepenuhnya. Itu bagus. Shen Meng dengan santai meletakkan tasnya di kursi di sampingnya, dan Bai Yan tidak memperdulikannya. Setibanya di kediaman keluarga Bai, Lu Zhenping dan Shen Meng disambut oleh seluruh keluarga Bai yang menunggu di gerbang. Meskipun merupakan kompleks keluarga, suasananya tenang dan privasinya sangat tinggi. Zhenping ada di sini. Ini pasti Xiao Meng. Aku sudah lama ingin mengunjungimu, tapi kesehatanku belum membaik. Untungnya, kau datang ke Beijing, kalau tidak, aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu denganmu. Bibi, tolong jangan bicara begitu. Seharusnya aku dan Zhenping yang datang menjengukmu.
Lu Zhenping menoleh ke arahnya, lalu menatap Miao Feng dan berkata, "Bibi." Begitu ia berbicara, seluruh keluarga Bai berseri-seri kegirangan. Mata Komandan Bai bahkan sempat berkaca-kaca. Takut ditertawakan oleh generasi muda, ia mengerjap, mencubit sudut matanya, dan menyeka air matanya. "Ayo, kita masuk dan bicara." Ya, lihat aku terlalu senang sampai lupa menyapa semua orang." "Xiao Meng, Zhenping, ayo, kita masuk bersama bibi kalian." Di ruang tamu, pengasuh sedang menyiapkan teh hangat. Semua orang duduk di ruang tamu, memandang Shen Meng dan Lu Zhenping seolah-olah mereka adalah harta karun yang berharga, dengan sangat serius, takut mengatakan atau melakukan kesalahan yang akan membuat mereka kesal. "Ini sesuatu yang kami bawa dari kampung halaman. Harganya memang tidak seberapa, tapi ini tanda terima kasih kami. Kamu bisa menambahkannya ke supmu saat membuatnya untuk membantu menyehatkan tubuhmu." Shen Meng mengeluarkan 2 akar ginseng tua dan 1 jamur lingzi dari tasnya. Selain kedua barang ini, terdapat beberapa kotak hadiah berisi beberapa jam tangan tercanggih saat itu, kalung mutiara, serta parfum dan produk perawatan kulit, 1 untuk setiap orang. Pipa Komandan Bai sepenuhnya buatan tangan, dan dia sangat mencintai pipa itu sehingga dia tidak bisa meletakkannya begitu dia memegangnya. Bab 366. Ini terlalu berharga, Xiao Meng. Apa kau membawa ini tadi pagi? Tak heran Miao Feng terkejut. Ia telah mendengar tentang apa yang terjadi ketika Lu Zhenping dan Shen Meng pergi menemui Bai Suyu pagi itu, dan ia juga tahu apa yang mereka bawa dari bangsal. Ia tak menyangka kedua saudaranya yang lebih muda akan membawakan sesuatu untuk mereka. Lagi pula, mereka belum memenuhi tanggung jawab apapun selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin ia berharap mereka berbakti. Makan bersama mereka saja sudah terasa sangat melegakan. Lu Zhenping membagikan barang-barang itu satu persatu, lalu duduk dan menyesap teh dari cangkirnya. "Maksud Xiao Meng adalah kami datang ke Beijing bukan hanya untuk menemui Nona Bai, tetapi juga untuk melakukan hal-hal lain. Kami tidak punya banyak hubungan dengannya, dan kami tidak akan banyak berinteraksi di masa mendatang. Cukuplah untuk menjaga penampilan saja." Shen Meng menepuknya pelan. "Paman dan Bibi, ini ideku. Aku sudah tinggal bersama Zhenping selama bertahun-tahun dan aku tahu seperti apa dia. Sebenarnya, di usia kami, rasanya kurang pantas membicarakan cinta atau dendam keibuan. Tapi karena Bu Bai meminta kami datang, mengingat hubungan kami di masa lalu sebagai ibu dan anak, dan karena Zhenping bersedia datang, aku pun ikut. Kami tidak boleh terlalu dekat. Zhenping sangat menderita di masa kecilnya. Bukan hanya dia yang tidak bisa melupakannya, aku juga tidak bisa. Mengatakan aku bisa melupakannya hanya karena aku tidak ingin terus-menerus memikirkannya. Kau sudah sangat menderita, nak. Aku tahu selama Zhenping bertugas di militer, kau pasti sudah sangat menderita membesarkan 4 anak sendirian. Kau anak yang baik. Bibi, aku dengar dari Zhenping kalau dia tentara dan kalian berdua merawatnya dengan baik. Sebagian uang dan uang kertas yang kuterima di kampung halamanku dikirim olehmu. Waktu itu, Bibi bilang mereka rekan seperjuangan Zhenping, jadi aku tidak terlalu mempermasalahkannya. Bagaimanapun, Zhenping, keempat anakku, dan aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Jangan bahas formalitas itu. Aku sudah memasak beberapa hidangan hari ini, semuanya favoritmu. Coba nanti. Oh, dan ada juga anggur osmanthus. Para wanita juga boleh minum. Kakak iparmu tidak terlalu suka minum, tapi suasananya ramai hari ini, jadi ayo kita minum sedikit." Shen Meng tersenyum dan mengangguk. Begitu percakapan dimulai, ruang tamu menjadi ramai. Shen Meng dan Lu Zhenping juga tampak jauh lebih rileks karena suasananya menjadi lebih hidup. Selama makan, Bai Yan menyebutkan kemana mereka pergi sore itu, dan Shen Meng menggunakan kesempatan ini untuk berbicara tentang keinginannya untuk membeli rumah di Beijing, yang juga untuk pengembangan masa depan Lu Mingkai. "Jangan pernah berpikir untuk membeli rumah. Kakek nenekmu mewariskan rumah halaman untuk Zhenping." Awalnya mereka bilang begitu Suyu menikah dan menetap, mereka akan mencari cara untuk membawa Zhenping ke Beijing. Tapi banyak hal terjadi di antaranya, dan semuanya tertunda. Saat itu, kata-kata semua orang bagaikan pisau, dan Suyu tidak berani menanggapi. Ketika pasangan tua itu meninggal, mereka bahkan tidak melihat Zhenping sekalipun. Oh, tapi mereka melihat fotonya. Itulah penyesalan mereka. Jadi mereka meninggalkan rumah yang dulu mereka tinggali. Semua anggota keluarga setuju. Aku pergi untuk mengambil sertifikat rumah dan beberapa barang peninggalan wanita tua itu untuk istri dan anak-anak Zhenping. Aku sudah menyimpan semuanya dengan aman. Miao Feng meletakkan sumpitnya di atas meja dan naik ke atas. Tak lama kemudian, ia turun sambil membawa sebuah kotak kecil. "Hei, kami sedang makan, apa terburu-buru?" Ya, mari kita makan dulu, lalu bicara." Shen Meng, "Tidak, tunggu. Aku ingin sekali melihatnya." Setelah makan malam, Miao Feng menarik Shen Meng ke ruang tamu, membuka sebuah kotak kecil, dan pertama-tama memberikan Shen Meng akta kepemilikan rumah halaman. "Ini rumah yang ditinggalkan pasangan tua itu untukmu. Rumah ini memiliki 3 halaman, cukup luas. Jika Mingkai datang ke Beijing untuk kuliah, rumah ini akan cocok untuknya. Jika dia tidak mau tinggal di sini, kamu bisa menyewakannya." Oh ya, Bai Yan telah mengelola rumah ini selama beberapa tahun terakhir dan telah menyewakannya kepada beberapa keluarga.
Uang di rekening tabungan ini adalah uang sewa dari halaman, yang akan kuberikan kepadamu juga. Ini beberapa barang lama yang ditabung wanita tua itu. Dia tidak berani mengeluarkannya saat situasi sedang kacau, tetapi sekarang setelah keadaan membaik, kamu bisa menyimpannya dengan aman. Mata Shen Meng terbelalak takjub. Si Heiwan 3 halaman itu luasnya hampir 700 meter persegi, dan benda-benda kuno di dalamnya semuanya sangat berharga, terbuat dari emas, perak, dan giok, serta terawat dengan sangat baik. Ini semua untuk kita, Bibi, apakah Bibi mau? Simpan saja. Kalau tidak, pasangan tua itu tidak akan bisa beristirahat dengan tenang di akhirat. Shen Meng melirik Lu Zhenping, yang mengangguk padanya. Shen Meng tak punya pilihan selain menerima hadiah itu. Keluarga Bai menghela napas lega. Untungnya, mereka menerimanya. Kalau tidak, mereka tak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada pasangan tua itu saat festival Qingming dan Hanxi. Paman dan bibi dari pihak ibu saya, sepupu saya dan istrinya, sepupu saya, wanita tua itu mewariskan sebidang tanah untuk Mingkei, agar dia bisa hidup tenang hanya dengan membayar sewa seumur hidupnya. Namun, Zhenping dan saya adalah orang tuanya, dan kami juga ingin menabung lebih banyak untuk anak kami. Jika kami pergi ke Beijing, kami bisa membeli rumah tanah yang bagus, 2 atau 3 halaman. Tentu saja, ini bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk Mingyang dan anak-anak lainnya. Mereka semua adalah anak-anak saya, dan saya tidak bisa memihak. Ini harganya mahal sekali. Apa kamu sanggup membayar sebanyak itu? Shen Meng tersenyum malu-malu. Kami tidak punya uang. Kami sudah sibuk bekerja selama bertahun-tahun. Saya hanya berpikir untuk melihat-lihat dulu. Ketika saya kembali beberapa hari lagi, saya berencana untuk mendaftarkan perusahaan. Kebijakannya sangat bagus sekarang, dan saya ingin memanfaatkan momentum ini dan mengembangkannya. Meskipun Kabupaten Ning telah berkembang dengan baik, masih banyak anak muda yang menganggur. Saya akan mulai dari bawah. Meskipun saya sudah mengundurkan diri, saya masih ingin melakukan sesuatu untuk Kabupaten Ning dan kampung halaman saya. Oke, idemu sangat bagus. Namun, bisnis perorangan baru saja mulai diimplementasikan sekarang. Pamanmu menyarankan agar kamu menunggu sedikit lebih lama dan melihat apakah kamu masih punya ide ini tahun depan. Jika kamu masih punya ide ini, lanjutkan saja. Jika kamu membutuhkan sumber daya di Beijing, carilah adikmu yang berbaju putih. Dia cerdas dan bisa membantumu. Mengapa? Semua orang sedang asyik mengobrol di ruang tamu ketika tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamar tidur. Pengasuh membuka pintu dan melirik keluar. Ia melihat Yuan Guoming dan beberapa anak keluarga Yuan. Tanpa pikir panjang, ia mempersilakan mereka masuk. Namun, begitu mereka dipersilakan masuk, mereka tiba-tiba dihentikan lagi. Ia mendengar bahwa anak-anak bibi buyutnya telah menindas Lu Zhenping dan Shen Meng, dan ia masih marah. Melihat ekspresi keluarga Yuan, ia tentu saja merasa sedikit tidak nyaman. Ia adalah tetua keluarga Bai, dan semasa hidup wanita tua itu, ia memperlakukannya seperti anak baptis. Tuan muda, mohon tunggu sebentar. Izinkan saya meminta izin sebelum Anda masuk. Suster Juan, kita semua keluarga, bukankah terlalu formal bagimu untuk melakukan ini? Suster Juan mengerutkan bibirnya ke arah mereka sebelum berkata, kami sedang mengobrol santai dengan tuan muda. Saya mendengar tentang kejadian di rumah sakit pagi ini, jadi saya memberanikan diri untuk meminta Anda menunggu sebentar. Demi mendiang wanita tua ini, saya merasa berwenang mengatakan ini. Nona Nian, Anda tidak menganggap saya mendominasi, kan? Wajah Yuan Nian pucat pasi, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Tidak, Bibi Juan, aku tidak berani. Bab 367. Suara-suara di pintu terdengar cukup keras, dan orang-orang di ruang tamu tentu saja mendengarnya, tetapi tidak ada yang menoleh. Suster Juan melirik Yuan Nian, lalu berbalik dan berjalan menuju ruang tamu. Generasi muda bisa dibiarkan sendiri, tetapi Yuan Guoming adalah suami Bai Suyu dan menantu keluarga Bai. Rasanya tidak enak meninggalkannya berdiri di pintu seperti itu, jadi setelah beberapa saat, ia pun diundang masuk. Begitu mereka masuk, sebelum kepala Bai dan Miao Feng sempat berbicara, Yuan Nian bergegas ke sisi Shen Meng dan membungkuk berlutut. Kakak, apa yang kamu lakukan? Cuma minta maaf, kau bisa berlutut di depan orang. Si Ping, jangan khawatirkan aku. Ini salahku. Aku yang seharusnya minta maaf. Asal Zhenping dan istrinya bisa memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Kalau mereka mau menjenguk ibu di rumah sakit, aku rela berlutut atau bahkan menamparnya beberapa kali lagi. Shen Meng mengambil cangkir teh di atas meja, menyesapnya, dan tanpa berkata apa-apa. Lu Zhenping lalu memberinya sepotong apel, tersenyum dan mengangguk padanya untuk mempersilakannya makan. Yuan Nian terkulai lemas di sana dengan lutut ditekuk. Ia melihat Lu Zhenping dan Shen Meng yang tampak begitu santai dan riang, dan merasa sangat kesal. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat. Jika bukan karena Yuan Siping yang menopangnya, ia pasti sudah terlihat seperti badut. Zhenping, Xiao Meng, Nian sudah tahu dia salah, jadi tolong maafkan dia. Ini salahku dan Suyu karena tidak membesarkannya dengan baik. Aku juga minta maaf dan harap kalian bisa memaafkannya. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan keluarga Yuan kita. Berapapun kompensasi yang kalian butuhkan, sebutkan saja dan aku bisa menyediakannya. Meskipun Yuan Guoming meminta maaf,
dia tidak menunjukkan penyesalan di wajahnya, terutama saat dia menatap Lu Zhenping, ada sedikit tatapan tajam di matanya. Saudara-saudara lain dari keluarga Yuan sedikit mengernyit, menatap ekspresi ayah mereka dengan sedikit ketidakpuasan. Keluarga Yuan mereka, bagaimanapun juga, adalah keluarga terpandang di ibu kota, jadi tentu saja mereka harus mengakui kesalahan mereka. Mereka tidak hanya harus mengakuinya, tetapi mereka juga harus tulus. Inilah motto keluarga. Namun, perilaku ayahnya, Nian, dan Siping sama sekali tidak terduga dan bertentangan dengan apa yang telah mereka sepakati. Paman, Bibi, sepupu-sepupu, hari sudah mulai malam. Kita sudah berlarian seharian, jadi sebaiknya kita pulang. Bisakah kalian mengantar kami pulang, sepupu Bayan? Aku baru saja mengisi bensin waktu berangkat hari ini. Zhenping juga bisa menyetir. Kalian belum beli tiket pulang, jadi nikmati saja di Beijing. Zhenping, bawa mobilmu. Ini kuncinya. Kalau kamu tidak suka menginap di Wisma, kamu bisa menginap di rumahku. Aku sudah merapikan rumah untukmu. Miao Feng juga berdiri dan menyerahkan barang-barang yang diberikan wanita tua itu kepadanya kepada Shen Meng. Lihatlah dirimu, gadis ceroboh, kau hampir lupa membawa barang sepenting itu. Ya, terima kasih, Bibi. Aku sudah terbiasa dengan kebiasaan ini. Wisma ini cukup bagus, jadi aku tidak akan tinggal di sini dan mengganggu Bibi. Zhenping, ayo pergi. Bagus. Shen Meng dan Lu Zhenping tidak melirik anggota keluarga Yuan sekalipun selama seluruh proses. Merasa diremehkan oleh junior seperti itu, Yuan Buoming tampak agak malu. Tepat saat ia hendak mengatakan sesuatu, putra sulungnya meraih lengannya. Ayah, ini salah keluarga Yuan, dan ayah benar-benar sombong tadi. Mereka tidak berutang apapun kepada kita, jadi apa sebenarnya yang ayah inginkan? Dasar bocah nakal, kok bisa-bisanya kamu ngomongin ayahmu kayak gitu? Bikin aku kesal banget. Apakah kamu seorang ibu yang aneh? Bagaimana mungkin aku tega melakukan itu? Aku laki-laki, aku butuh waktu untuk menerimanya. Ketika kepala bayi melewati ayah dan anak itu, ia mendengar hal itu dan langsung mengubah raut wajahnya. Mereka akan segera punya cucu, dan ia masih mengkhawatirkan hal ini. Pria bermarga Yuan itu bukannya tidak tahu tentang situasi Suyu saat itu. Dialah yang bersikeras menikahinya. Ia hampir setengah mati, dan ia masih butuh waktu untuk menerimanya. Terima saja, dasar brengsek. Melihat semua anggota keluarga Bai telah pergi untuk mengantar Lu Zhenping dan Shen Meng, Yuan Siping tidak tahan lagi, jadi dia melepaskan Yuan Nian dan mengejar mereka. Berhenti di situ. Siapa yang menyuruhmu pergi? Ayahku baru saja bicara padamu, dan kalian, para junior, mengabaikannya begitu saja. Kalian sama sekali tidak punya sopan santun. Minta maaflah pada ayahku. Apa kau bisu? Kau dengar aku? Dasar bajingan liar. Memukul. Beranikah kau memukulku? Melihat Shen Meng menggerakkan pergelangan tangannya, Lu Zhenping segera menghampirinya dan memijatnya. Sakit, ya. Lihat dirimu, kalau kamu mau memukul seseorang, kamu bisa bilang saja padaku. Kenapa kamu harus melakukannya sendiri? Shen Meng menggelengkan kepalanya, lalu berbalik menatap Yuan Siping. Apa maksudmu memanggilku bajingan? Kalian berdua lahir dari ibu yang sama. Kalau dia bajingan, lalu kau apa? Yuan Siping, kau sudah melakukan berbagai macam tindakan selama bertahun-tahun. Kau pikir kami tidak tahu? Kalau bukan demi ketua Bai, apa kau pikir kami tidak berani menyentuhmu? Xiao Meng, apa yang kau katakan? Apa yang kau lakukan? Siping, apa yang kau katakan di belakangku? Jelaskan dirimu. Teriakan keras kepala Bai mengejutkan semua orang yang hadir, membuat mereka menahan napas ketakutan. Ia adalah seorang pejabat tinggi yang telah menghadapi banyak situasi hidup dan mati, dan ketika ia kehilangan kesabaran, bahkan Miao Feng dan Bai Suyu pun tak mampu menghentikannya. Sebelum Yuan Siping bisa mengatakan apapun, Yuan Nian diam-diam mendekat. Paman, tolong jangan. Aku bertanya pada Yuan Siping, apakah kamu Yuan Siping? Yuan Nian pun terdiam ketakutan, berdiri dengan malu-malu di belakang Yuan Siping. Melihat adiknya yang ketakutan, Yuan Siping pun ikut berteriak. Selama bertahun-tahun, ia tidak mengerti apa kelebihan Lu Zhenping yang begitu disayangi banyak orang di keluarganya, dan kakek neneknya masih memikirkannya saat mereka sekarat. Jika ia memang sepenting itu, mengapa mereka meninggalkannya di pedesaan? Mereka bisa saja membawanya dari awal. Memangnya kenapa kalau aku? Aku benar-benar tidak tahan dengannya. Kenapa orang desa seperti dia pantas mendapatkan kasih sayang ibuku selama bertahun-tahun? Kenapa paman dan bibiku, paman kedua dan ketigaku, semuanya membantunya secara terang-terangan dan diam-diam? Kenapa kakek nenekku masih memikirkannya bahkan setelah mereka meninggal? Apa bagusnya dia? Dia hanya anak haram dari orang desa yang murahan. Kenapa dia menghancurkan keluarga kami? Dan dia bahkan ingin menikahi adikku, Nian. Sungguh beruntung dia karena adikku menyukainya. Lalu ada Shen Meng, si orang desa. Berani-beraninya dia memukul adikku, beraninya dia memukulku, dan berani-beraninya dia bersikap arogan di keluarga Bai. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Lalu apa yang membuatmu berpikir kau bisa? Kau hanya mengandalkan pengaruh paman dan ayahmu. Kalau tidak, siapa yang akan peduli padamu? Kau tidak punya prestasi, tidak punya kemampuan, yang kau tahu hanyalah pencurian kecil-kecilan dan tipu daya.
Kau sudah sibuk bertahun-tahun, apa yang telah kau capai? Zhenping dikirim ke pedesaan saat ia masih sangat muda. Ia tidak tahu apa-apa. Apa salahnya? Apa kau pikir ia ingin menjadi putra Bai Suyu? Jika ia tahu ia ditelantarkan saat lahir, ia mungkin lebih suka ia tidak pernah dilahirkan. Perkataan Shen Meng menyentuh hati semua orang, bahkan Yuan Xiping tertegun sejenak. Bab 368. Lu Zhenping bergidik, lalu tertawa getir. Selama bertahun-tahun, hanya Shen Meng yang memahaminya, hatinya, kebutuhannya, perasaannya, dan dirinya sebagai pribadi. Mungkin karena merasakan emosinya, dia mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Dia selalu mengandalkan dirinya sendiri sejak kecil. Kau tidak berpikir semua uang yang dikirim ke pedesaan dihabiskan untuknya, kan? Kau, seorang tuan muda yang manja, tentu saja tidak akan mengerti seperti apa kehidupan di pedesaan. Dan ketika Nona Bai pergi ke pedesaan untuk menjemputnya, apakah itu benar-benar karena dia tidak bisa membawanya pergi? Mungkin itu hanya karena dia akan menikah dengan Tuan Yuan dan pergi ke sana untuk menebus rasa bersalahnya. Kami ini orang desa, lalu kenapa? Kami mengandalkan diri sendiri, kami tidak mencuri atau merampok, dan kami tetap hidup dengan baik, bahkan lebih baik daripada beberapa bunga yang tumbuh di rumah kaca. Kau bertanya mengapa Zhenping begitu istimewa? Dia sama sekali tidak istimewa. Dia hanya menjalani hidupnya sendiri. Dan kompensasi Tuan Yuan tidak diperlukan. Kami baik-baik saja, kami tidak butuh belas kasihanmu yang merendahkan. Kata-kata Shen Meng setajam pisau, membuat wajah Yuan Guoming memerah. Yuan Nian menggertakkan giginya, tatapannya tertuju pada kotak di tangan Shen Meng. Setelah ragu sejenak, akhirnya ia berkata, kakak ipar, kau keterlaluan. Xiping masih muda dan tidak berpikir panjang. Jangan dimasukkan ke hati. Selama bertahun-tahun, kita telah menyaksikan betapa seringnya ibu dan ayah bertengkar memperebutkan Zhenping. Kita juga sangat tidak beruntung saat masih muda. Meskipun tidak semua uang dihabiskan untuk Zhenping, itu tetap mengubah keadaan keluarga Lu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Zhenping pergi ke militer? Dan kau, tidak perlu bicara seperti itu. Bukankah kau juga punya barang-barang peninggalan nenek? Shen Meng hampir tertawa karena marah pada sikap sarkastisnya. Bai San sudah lama tak tahan lagi dan mencibir, sudahlah, berhenti ngomongin uang. Kau sudah menghabiskan jauh lebih banyak uang dari keluarga Bai dan Yuan selama bertahun-tahun. Kau sebut dirimu malang. Coba lihat-lihat di jalanan dan lihat wanita malang mana yang hidup semewah dirimu. Uang sakumu hanya beberapa dolar sebulan, dan kau makan dan menggunakan yang terbaik dari semuanya. Apa hakmu membicarakan Shen Meng dan Zhenping? Zhenping bergabung dengan tentara atas jasanya sendiri. Ibu angkat mana yang tidak membunuhnya? Dia hanya beruntung. Lagi pula, aku ingat pernah mengatakan bahwa di Beijing, siapapun yang mempersulit Zhenping dan Xiao Meng sama saja dengan mempersulitku. Suster Sanshan, tidak mungkin, kita tidak ada hubungan darah. Jangan panggil aku kakak. Lagi pula, nenek sudah menjelaskan saat beliau meninggal bahwa barang-barang itu diwariskan untuk Zhenping. Kakakku, Baiyan, dan aku, yang merupakan cucu beliau sendiri, belum mengatakan apa-apa. Apa urusanmu? Kau terlalu ikut campur. Kepala Bai awalnya ingin memberikan sedikit muka pada saudara iparnya, tetapi pria itu tidak mau menerimanya, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Guoming, sebaiknya kau bawa anak-anakmu dan segera pergi. Kuil kami terlalu kecil untuk menampung orang-orang penting sepertimu, hehe. Zhenping, Xiao Meng, kau dan Baiyan pergi ke Wisma dulu. Keluarga paman dan bibi dari pihak ibu selalu siap menyambutmu. Paman kedua dan ketigamu tidak ada di Beijing, mereka semua sedang di luar kota. Lain kali kalau mereka kembali, kalau waktunya tepat, kau bisa bertemu mereka. Sebenarnya, mereka sudah sering mengunjungimu di pangkalan militer selama bertahun-tahun, hanya saja mereka belum memberitahumu. Lu Zhenping tersenyum padanya, lalu menarik Shen Meng keluar tanpa berkata apa-apa. Baiyan segera mengikutinya dari belakang. Yuan Guoming merasa sangat terhina. Ia mendengus dan berbalik untuk pergi. Begitu keluar pintu, ia melihat mobil Baiyan mengepulkan asap knalpot. Bagian belakang truk besar itu tampak sedikit bergoyang, seolah mengejeknya. Yuan Xiping tidak pergi, menatap ketua Bai dengan keras kepala. Bai San tidak menoleransinya, mencengkeram telinganya dan menariknya ke arah pintu. Ia tetap menantang dan tidak bersuara, sementara Yuan Yanyan di belakangnya meratap dan melolong tak terkendali. Tampar! Tampar! Kak Sanshan, kau pukul aku, dan kau pukul adikku juga. Kenapa kau lakukan itu? Kita tumbuh bersama, dan kau selalu menjadi orang yang paling menyayangiku. Kenapa kau pukul aku hanya demi dua orang desa? Aku memukulmu. Apa kau tidak mengerti betapa kakek nenekmu menyayangimu? Ketika mereka meninggal, kekhawatiran terbesar mereka adalah Zhenping. Dan apa yang kau lakukan padanya? Dia kakakmu sendiri, dan kau malah mengkhianatinya di belakang. Keluarga Bai kita tidak punya orang jahat sepertimu. Mulai sekarang, aku tidak punya saudara sepertimu. Dan kau, menangis dan meratap sepanjang hari. Shen Meng dan Lu Zhenping sangat perhatian padamu. Kalau bukan karena bibimu, wajahmu pasti sudah ditampar sampai hancur. Kau sudah sangat tua dan masih merengek. Kau bahkan sengaja mencoba menghancurkan pernikahan orang lain. Kau hina dan merendahkan diri. Apa kau pikir kau sudah menjunjung tinggi didikan keluarga Bai dan didikan keluarga Yuan?
Kakak San. Memukul. Kalau kau menghinaku mulai sekarang, aku akan menghajarmu. Keluarga baik kami tidak punya tempat untuk wanita sembarangan sepertimu. Kalau sampai ku dengar kau menggunakan nama keluarga baik untuk apapun, aku pasti akan berurusan denganmu. Kau tahu kemampuanku, jadi jangan macam-macam denganku. Setelah Bai San selesai berbicara, dia memelototi sepupu keluarga Yuan yang mengikutinya, dan mengunci pintu segera setelah dia memasuki rumah. Sepupuku benar, Si Ping. Kalau kau mengincar Zhen Ping lagi, aku takkan pernah memaafkanmu. Kau hanya peduli pada dirimu sendiri. Pernahkah kau memikirkan apa yang akan terjadi pada ibu jika sesuatu terjadi pada Zhen Ping? Apa kau ingin membunuhnya? Yuan Nian, kamu punya waktu 1 bulan untuk menikah, atau kamu tidak akan punya tempat di keluarga Yuan. Kakak, teganya kau berbuat begini padaku. Lalu bagaimana denganmu? Bagaimana kau memperlakukan Zhen Ping, Shen Meng, dan anak-anak mereka? Kau bahkan menjelek-jelekkan anak-anak itu dan menghina mereka seperti itu. Hehehe, Suster Sanshan benar. Kau benar-benar telah mengecewakan keluarga Yuan. Aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan. Terserah kau mau melakukannya atau tidak. Dengan air mata menggenang di pelupuk mata dan seluruh tubuhnya gemetar, Yuan Yanyan menyaksikan mereka membawa Yuan Si Ping pergi, meninggalkannya sendirian di tempat. Ia berpikir dengan sedikit rasa sedih dan marah, keluarga Yuan ingin menyingkirkanku. Mustahil. Aku tidak akan pergi. Lu Zhenping merasa khawatir sepanjang perjalanan, takut Shen Meng akan sedih dan menangis, jadi dia dengan hati-hati mengikutinya ke dalam kamar. Ia ragu-ragu cukup lama sebelum hendak berbicara ketika melihat istrinya dengan bersemangat membawa kotak itu ke tempat tidur. Biasanya, istrinya akan berhati-hati untuk tidak naik ke tempat tidur tanpa melepas pakaian luarnya, tetapi sekarang ia sama sekali tidak peduli. Aku terlalu malu untuk melihat dengan jelas saat kita di rumah keluarga Bai, tapi sekarang akhirnya hanya kita berdua. Kemarilah, lihatlah barang-barang bagus apa yang ditinggalkan nenek dari keluarga Bai untukmu, bukan untukku. Cepat kemari. Cek. Aku khawatir sama kamu sepanjang perjalanan ke sini, tapi yang kamu pikirkan cuma isi kotaknya. Apa yang kamu khawatirkan? Kenapa aku harus sedih? Mereka bukan saudaraku. Tapi paman dan bibiku, Bai San dan Bai Yan, keduanya sangat baik. Mulai sekarang, hiduplah dengan damai. Selama kamu sedih, tidak apa-apa. Lu Zhenping mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Dasar orang rakus uang, lihat barang bagus apa yang kau punya. Ambil apa yang kau mau, dan wariskan apa yang tidak kau mau kepada menantu dan putrimu nanti. Apa yang perlu disesali? Dia sudah jauh melewati usia itu. Bab 369. Bai Yan menepati janjinya dan benar-benar memberikan kunci mobil kepada Lu Zhenping. Pasangan itu berkeliling Beijing selama beberapa hari, terutama untuk Shen Meng. Beijing adalah ibu kota, dan saat ini banyak turis asing atau warga Tionghoa perantauan yang kembali ke Tiongkok untuk mengunjungi kerabat dan tempat wisata. Adegan ini semakin memperkuat gagasan Shen Meng untuk memulai sebuah perusahaan. Di kota-kota lain, ia mungkin merasa khawatir, tetapi tidak di Kabupaten Ning, yang merupakan basisnya. Ia memiliki akses ke kebijakan dan koneksi terbaik di sana, dan umumnya tak seorang pun berani memprovokasinya. Mereka baru saja selesai sarapan dan kembali ke Wisma ketika melihat Bai Yan berdiri di depan mobil sambil membawa tas dokumen. Saat melihat mereka kembali, ia segera menghampiri mereka. Kamu sudah kembali. Apa rencanamu hari ini? Kami sudah berbelanja selama beberapa hari, dan kami berencana untuk beristirahat dengan baik hari ini. Ada apa? Bai Yan menyerahkan map di tangannya kepada mereka berdua. Shen Meng meliriknya, mengambilnya, membukanya, dan melihat isinya berisi informasi tentang rumah-rumah pekarangan di ibu kota. Apa yang terjadi di sini? Aku tidak bodoh. Waktu kalian bilang mau beli rumah halaman, aku tahu mungkin itu bukan cuma buat Mingkai. Belakangan ini, banyak tamu asing di Beijing, dan makin banyak pula bisnis perorangan. Kota-kota besar seperti Beijing, Haicheng, dan Guangzhou sedang membangun perumahan komersial. Kalau begini terus, harga rumah pasti naik. Aku nggak tahu seberapa tinggi nanti harganya, tapi pasti ada potensi kenaikan. Ini informasi yang kukumpulkan. Kalau kamu ada waktu luang hari ini, yuk kita lihat bersama. Tentu, kenapa tidak? Ayo pergi. Lu Zhenping mengangguk, mengambil dokumen dari tangan Shen Meng, melihatnya dengan saksama, lalu menyerahkannya kembali kepada Bai Yan. Selain melihat-lihat rumah halaman hari ini, ada hal lain yang harus kita lakukan. Ayo kita selesaikan urusan formalitas rumah peninggalan nenek. Kita daftarkan dulu atas namaku, baru kita serahkan ke Mingkai saat beliau datang ke Beijing. Hei, kukira kau akan menaruhnya atas nama adik laki-lakimu atau adik iparmu. Lu Zhenping menggelengkan kepala dan berkata, itu peninggalan nenek. Kita berdua tidak cocok untuk itu. Sebaiknya kita berikan saja pada Mingkai. Tapi kalau kita mengurus formalitasnya sekarang dan mencantumkan nama Xiao Meng, Nona Bai dan keluarga Yuan mungkin akan membuat masalah. Kita berdua tidak mau membuang waktu. Ayo kita daftarkan saja dengan namaku sekarang. Shen Meng memiliki ide yang sama, dan ia berencana untuk mendirikan perusahaan. Ia berencana untuk kembali ke Kabupaten Ning dalam beberapa hari, karena anak-anaknya di rumah mungkin merindukan mereka. Setelah masuk ke dalam mobil, Bai Yan mulai melaju menuju rumah halaman terdekat.
Shen Meng masih sedikit mengaguminya. Tadi malam hanya makan malam sederhana, dan ia hanya mengungkapkan beberapa informasi kecil, tetapi Bai Yan menyadari poin-poin penting dari detail-detail ini. Ia memang seorang prajurit dan sangat peka. Jika ada kebijakan baru yang diperkenalkan, orang pertama yang akan tahu pasti adalah orang-orang di Beijing. Sepertinya dia sebenarnya punya beberapa ide, tetapi dia tidak berani melakukannya karena keadaan keluarganya. Saya mengunjungi 4 halaman di pagi hari, tetapi semuanya berpenghuni, dan beberapa di antaranya bobrok dengan berbagai macam bau tak sedap. Salah satu dari 2 halaman tersebut dihuni oleh 8 keluarga, dan bahkan halaman tersebut memiliki gubuk-gubuk yang dibangun di dalamnya. Saat makan siang, Shen Meng sedikit mengernyit saat melihat rumah berhalaman yang belum dilihatnya. Kamu pasti lelah. Ayo makan dulu, lalu kita lihat-lihat sore ini. Tidak perlu. Setelah selesai makan, aku dan Zhenping akan kembali ke Wisma dulu. Kami sudah membeli tiket kereta untuk lusa, dan kami berencana mengunjungi paman dan bibiku besok untuk berpamitan. Lu Zhenping membawa teko dan menuangkan secangkir air panas untuk Shen Meng. Oh, kamu sudah mau pergi. Tidak apa-apa, tapi orang tuaku bisa melihat kalian semua, jadi sepertinya kedua keluarga kita baru saja mengunjungi kerabat, dan perjalanan ini tidak akan sia-sia. Jadi, kalau kamu pergi, kamu mau pergi menemui bibimu. Oke, kalau kamu tidak mau pergi, kamu tidak perlu. Aku juga berpikir sebaiknya kamu tidak pergi, terlalu merepotkan. Tapi apa kamu benar-benar tidak akan melihat rumah-rumah halaman ini sore ini? Lu Zhenping meletakkan mie daging sapi di depan Shen Meng, dan meletakkan minyak cabai dan cuka di sebelah mangkuk, sehingga dia bisa menambahkannya sesuai keinginannya. Tidak, kami tidak akan pergi. Intinya sama saja. Kami akan kembali ke Wisma setelah selesai registrasi sore ini. Kami bisa membeli 2 halaman, tapi akan banyak masalah kalau kami beli 1 sekarang. Para penghuni di sana tidak akan bisa pindah dalam waktu dekat, dan beberapa bahkan mungkin akan tetap tinggal di rumah mereka. Lebih baik menunggu sedikit lebih lama, atau kau bisa cari orang lain. Kami tidak di Beijing, jadi kami tidak punya banyak waktu untuk basa-basi. Kalau kau mau beli, beli saja langsung. Kami tidak akan repot-repot mengurus sisanya. Itulah yang kami maksud. Shen Meng menyeruput seteguk mie dan menambahkan bahwa ketika mereka keluar bersama Bai Yan di pagi hari, mereka pikir mereka telah menemukan beberapa halaman pribadi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa semuanya ditempati oleh orang-orang, dan sekelompok orang yang berbeda tinggal di sana. Ini baru saja dikumpulkan. Anda tidak tahu berapa banyak anak muda pengangguran di Beijing. Dalam 2 tahun terakhir, setiap musim dingin, si cahaya penuh dengan anak muda yang bermain skateboard di sana, dan bahkan lebih banyak lagi yang berkelahi hingga larut malam. Saya harus meminta seseorang untuk mengumpulkan halaman-halaman ini. Halaman-halaman ini milik perorangan, tetapi kita tidak bisa mengusir orang-orang yang tinggal di sana. Lagi pula, jika kita mengusir mereka, mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Makanya aku bilang tidak perlu terburu-buru beli sekarang. Ngomong-ngomong, kamu di Beijing, jadi pantau terus berita ini. Kereta kita berangkat pagi-pagi sekali. Kamu tahu nomor telepon Biro Keamanan Publik di Zhenping. Hubungi aku kalau ada kabar, nanti aku ke sana. Si Raiwa, kalau aku punya informasinya, kenapa aku tidak membelinya sendiri? Kenapa aku harus memberitahumu? Apa karena aku tidak punya uang? Ya, saya sungguh tidak punya cukup uang. Setelah serah terima properti selesai pada sore hari, Shen Meng dan Lu Zhenping kembali beristirahat. Malam harinya, Lu Zhenping mengajak Shen Meng ke bioskop. Dasar orang tua kolot, aku tak pernah menyangka kau tiba-tiba jadi seromantis ini. Akhirnya kita bisa keluar kota, jadi kita tidak bisa terus-terusan sibuk dengan urusan penting. Sore ini, saat kita sedang mengurus dokumen, aku mendengar 2 anak muda membicarakan film Lusan Romance yang sedang diputar malam ini. Kamu sudah menontonnya tahun lalu dan terus membicarakannya, kan? Filmnya masih tayang hari ini, jadi ayo kita tonton lagi. Bagus. Film-film lama masih punya banyak daya tarik, dan hanya ada dia dan Lu Zhenping. Mereka biasanya sangat sibuk, dan terakhir kali mereka pergi ke bioskop, mereka membawa 4 anak, jadi suasananya sama sekali tidak terasa, terutama adegan di mana pemeran utama wanita mencium pemeran utama pria. Mingkai justru berkata bahwa berciuman itu baik, sama halnya ketika ibunya mencium ayahnya. Ketika Shen Meng mendengar tawa tertahan dari kedua belah pihak, dia ingin menggali lubang dan merangkak ke dalamnya, tidak ingin keluar lagi. Bioskop itu cukup ramai. Ketika Lu Zhenping dan Shen Meng masuk untuk mencari tempat duduk, mereka tiba-tiba melihat sosok yang familiar melintas. Bab 370. Menyadari Lu Zhenping bertingkah aneh, Shen Meng bersenandung menanggapi. Ia menepuk bahunya, duduk, lalu mendekatkan diri ke telinganya dan berkata, kurasa aku baru saja melihat Yuan Nianian dan Yuan Zi. Entah kenapa, tapi rasanya agak aneh. Shen Meng melihat sekeliling tetapi tidak melihat mereka. Namun, ia berpikir bahwa mereka adalah saudara kandung dan bukan masalah besar bagi mereka untuk datang menonton film bersama. Lupakan saja mereka, keluarga Yuan tidak ada hubungannya dengan kita jalankan saja urusan kita sendiri. Baiklah, kalau kau mau ikut campur urusan orang lain demi Bai Suyu, aku tidak akan menghentikanmu. Tidak, aku tidak sakit. Hanya saja, kurasa aku melihat Yuan Nianian memasukkan sesuatu ke dalam soda itu. Berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun sebagai polisi, dia mungkin sedang merencanakan sesuatu yang buruk.
Lu Zhenping adalah seorang polisi, tetapi ia juga seorang polisi di era ini. Ia tidak bisa membayangkan cerita melodramatis apapun dalam benaknya. Namun Shen Meng berbeda. Semasa muda, ia juga dicuci otaknya oleh drama-drama melodramatis. Satu demi satu, drama-drama itu muncul di benaknya. Oke, saat menonton film, perhatikan suara-suara apapun. Jika kalian melihat pria atau wanita pergi, ikuti mereka. Ada bilik telepon di pintu masuk bioskop. Bai Yan bilang tadi siang dia tidak akan keluar malam ini. Jika kalian melihat Yuan Yanyan dan yang lainnya kembali, hubungi Bai Yan. Jika kita bisa melakukan ini, anggap saja sebagai balasan atas kebaikan Bai Suyu yang telah memberimu kehidupan. Bagaimanapun juga, itu dapat dianggap sebagai perbuatan baik. Meskipun Shen Meng tidak ingin berurusan dengan keluarga Yuan, dia juga tidak ingin melihat Yuan Yanyan hidup dengan baik. Akan lebih baik jika mereka diberi pekerjaan. Lagi pula, dia sudah memberitahu Bai Yan tentang situasinya, dan apakah mereka bisa diselamatkan atau tidak, itu terserah mereka. Benar saja, Lu Zhenping diam-diam pergi di tengah film dan baru kembali setengah jam kemudian. Film sudah berakhir, dan Shen Meng sedang duduk di bangku di pintu masuk bioskop sambil minum soda. Mengapa kamu butuh waktu lama untuk kembali? Tak lama kemudian, 7 atau 8 pedagang diam-diam menghampirinya untuk menjual biji bunga matahari dan kacang tanah. Mereka semua adalah pria dan wanita tua, tampak memelas dengan tubuh gemetar. Tasnya hampir penuh. Butuh usaha. Bai Yan tidak datang sendirian. Ia membawa beberapa sepupunya, termasuk Bai San. Ketika mereka tiba, mereka langsung menarikku ke atas dan memintaku untuk memimpin jalan. Kupikir aku akan kembali dan melapor kepadamu, karena kau pasti ingin melihat, jadi aku naik ke atas. Oh, sayang, kau tidak tahu, setelah aku membawa mereka ke atas, Bai Yan menendang pintu wisma hingga terbuka. Kau tidak melihatnya, tetapi Yuan Yanyan sedang melepas pakaian Yuan Zi, dan ia hanya mengenakan celana dalamnya. Setelah Bai San memasuki kamar, ia meraih Yuan Yanyan dan memukulinya dengan keras. Saking berisiknya, Yuan Zi bahkan tidak terbangun. Ia bahkan tidak berpakaian dan langsung dibawa ke rumah sakit. Kupikir aku baik-baik saja, jadi aku bergegas kembali. Wow, cek, seru sekali. Harus kuakui Yuan Yanyan memang terampil dan berani membuat rencana seperti itu. Tapi kenapa dia memilih Yuan Zi? Di antara Yuan bersaudara, bukankah Yuan Siping yang paling dekat dengannya? Lu Zhenping menggenggam tangannya dan berjalan menuju mobil, sambil mengambil tas dari tangannya. Kenapa lagi? Di antara keluarga Yuan, Yuan Zi lah yang paling cakap. Di usia semuda itu, dia sudah menjadi orang kedua di biro material. Yuan Siping memang dimanja di rumah, tapi dia anak yang tidak berguna. Setelah bertahun-tahun, dia bukan tandingan kakaknya. Siapapun yang berpikiran jernih tidak akan meninggalkan Yuan Xi demi Yuan Siping. Yah, keluarga Yuan memang punya banyak hal yang harus dilakukan. Tapi, entah keluarga Yuan mengakuinya atau tidak, mereka harus mengingat kebaikan kita. Kalau Yuan Xi punya masa depan yang cerah, kita pasti bisa memanfaatkannya. Lu Zhenping mengangguk. Ia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Shen Meng, tetapi karena Shen Meng ingin melakukannya, ia bersedia mendengarkannya. Namun, sejak kuliah, Shen Meng semakin pintar. Melihat penampilannya yang mempesona, terkadang ia ingin mengurungnya di rumah dan tidak membiarkan siapapun melihatnya. Tetapi dia tidak bisa. Shen Meng akan memukulinya sampai mati. Ayo kita kembali ke Wisma. Kita akan pergi ke rumah pamanku besok, lalu kita harus pulang. Perjalanan ke Beijing ini tidak seperti yang kuharapkan, tapi setidaknya tidak sia-sia. Awalnya aku berencana untuk membuat kejutan besar, tapi mengingat kebijakan dari atas masih konservatif, kurasa kita harus berhati-hati dan melakukannya selangkah demi selangkah. Shen Meng memang telah berencana untuk mendaftarkan perusahaan dan kemudian membuat gebrakan nyata dalam bisnis tersebut. Selama di Beijing, ia mempelajari semua kebijakan, baik besar maupun kecil. Beberapa kebijakan yang dilonggarkan di Kabupaten Ning memang ditujukan untuk pabrik-pabrik milik negara, tetapi jika perusahaan swasta memasuki pasar, pasti tidak akan ada kebijakan yang menguntungkan seperti itu. Kalaupun ada, kebijakan tersebut akan dilonggarkan secara bertahap, dan tidak mungkin lagi melakukan semuanya sesuai keinginannya seperti sebelumnya. Hari berikutnya, Lu Zhenping dan Shen Meng membeli beberapa barang dan pergi ke rumah Komandan Bai. Bai Yan sudah memberitahu sebelumnya bahwa mereka akan datang hari ini, jadi ketika mereka tiba, sebagian besar anggota keluarga sudah pergi. Dapur tampak ramai dengan aktivitas. Ketika Miao Feng melihat Shen Meng, ia segera menariknya ke ruang tamu dan mendudukkannya. Mendengar pintu tertutup, Bibi Juan mengeluarkan 4 piring buah dari dapur. Makanlah buah-buahan, semuanya segar dari pagi ini. Aku juga membeli bebek panggang hari ini. Bai Yan pergi membeli jeroan babi rebus kesukaanmu, dia akan kembali sebentar lagi. Oh, ngomong-ngomong, aku memasak beberapa hidangan yang disukai Xiao Meng kemarin, jadi pastikan makan siangmu banyak. Oh, terima kasih banyak, Bibi Juan. Tidak perlu berterima kasih, ini semua pesanan Nyonya. Oh, kemarilah, Nyonya sangat senang, beliau tersenyum sepanjang pagi. Beliau bahkan pergi membeli bunga pagi ini, lihat betapa indahnya. Miao Feng sungguh-sungguh menyukai Shen Meng dan Lu Zhenping. Tentu saja, ia merasa kasihan pada Lu Zhenping dari lubuk hatinya, mengingat kesulitan yang telah ia alami sejak kecil.
Ia tahu tentang ayah kandung Lu Zhenping, yang kemudian menikah dan memiliki istri demi istri. Apa gunanya Lu Zhenping, seorang anak tanpa ibu? Waktu masih tentara, makanan favorit Zhenping adalah babi rebus. Aku juga membuatnya hari ini. Rasanya persis seperti yang dibuat di tentara. Kamu pasti suka. Terima kasih, Bibi. Jangan terlalu sopan padaku. Sejujurnya, untungnya kalian memberitahuku tadi malam. Kalau tidak, siapa tahu hal memalukan apa yang mungkin terjadi. Lu Zhenping dan Shen Meng bertukar pandang, tak satu pun dari mereka berbicara. Mereka diam-diam mengambil cangkir teh mereka dan menyesapnya. Miao Feng juga menyadari bahwa ia telah mengatakan hal yang salah. Generasi muda juga perlu menjaga muka. Dia bisa membicarakan hal-hal yang memalukan dengan suaminya, tetapi dia tidak bisa membicarakannya dengan generasi muda. Perilaku macam apa itu? Bukankah itu tidak sopan kepada orang yang lebih tua? Hehe, jangan cuma minum teh, makanlah buah juga, aku belikan buah khusus untukmu. Baiklah, Bibi. Saat mereka sedang berbincang, Bai San pulang dengan marah, membanting pintu dengan suara, bang, yang keras, mengejutkan semua orang di ruang tamu. Bersambung.